Nak buat swasembada pangan ke Indonesia nih, tak ada duit. Nak buat makan gratis supaya anak-anak nih makan yang bergizi, tak ada duit. Nak bangun giant sea wall supaya Pulau Jawa nih tak tenggelam, tak ada duit. Tak boleh dicakap sih sebenarnya macam gini nih. Tapi kan Presiden Prabowo yang cakap beda. Cuma nanti buzzer-buzzer tuh bilang kalau kita nih benci sama Indonesia. Padahal kita nih yang paling sayang sama Indonesia. Kita nak Indonesia nih berubah. Woi, Malaysia dah lama mobil nasional dia punya. Betul kan? Indonesia belum ada punya mobil nasional. Habis Pinat Maung tuh bukan mobil nasional. Itu mobil kepresidenan dan pejabat-pejabat beda, bukan mobil nasional. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Buat teman-teman yang baru berjumpa atau belum kenal, belum tahu dengan channel React TV, salam kenal dan mohon subscribe terlebih dahulu agar kita saling kenal tentunya teman-teman ya. Di video kali ini jom kita reaction bareng teman-teman. Salah satu video yang bertajuk tentang Indonesia semakin kehidupan Indonesia kelaparan kondisi di Indonesia itu semakin parah, dan ini tindakan Presiden Prabowo terhadap rakyat-rakyat miskin teman-teman ya. Ini podcast daripada anak muda Indonesia yang tidak salah berasal daripada Sulawesi atau Kalimantan. Saya kurang paham juga teman-teman ya. Tapi ini sangat menarik sekali buat kita sama-sama simak. Inilah kondisi Indonesia saat ini, dan mudah-mudahan setelah dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, Indonesia akan menjadi lebih baik lagi teman-teman ya. Seperti negara Malaysia, negara tetangga kita. Oke, seperti apa videonya? Jom kita simak bersama-sama, let's go. Oke teman-teman, silahkan di subscribe channel daripada kakak ini. Nanti linknya ada di kolom deskripsi, saya cantumkan teman-teman. Enjoy. Prabowo di KTT G20 Brazil berkata, kemiskinan di Republik Indonesia jadi persoalan serius. 25% anak kelaparan setiap hari. 25% dari 280 juta jiwa di Indonesia, itu berapa orang beda? Sekitar 70 juta jiwa lah. Prabowo mengungkapkan dia baru saja terpilih sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Oleh karena itu, kelaparan dan kemiskinan bagi kita adalah masalah nyata, masalah sehari-hari, kata Prabowo. Kenapa harus terus terang terhadap bangsa lain? Kata Alganium 47. Baguslah Prabowo ini udah jujur ke negara-negara lain bahwa kita ini Indonesia ada masalah dengan kelaparan. Ekonomi ini belum merata semua beda. Korupsi pun masih tinggi kat sini. Siapa tahu kan negara-negara lain ini kan prihatin nengok kita, dikasihlah bantuan dari negara dia untuk Indonesia. Bantuan apa dulu beda? Bantuan investasi ke bantuan sosial? Biasanya nih tembaknya ke investasi nih, Ceh. Nah, kalau perkara investasi nih, Cina nih udah banyak investasi ke Indonesia. Jadi nanti nih macam program makan gratis kita nih udah didukung dengan Cina. Mungkin nanti bakal ada solusi, bisa kayak presiden sebelumnya, bantuan PKH yang bisa ditarik lewat ATM. Makan gratis juga solusi buat anak-anak yang nggak sarapan dan nggak bawa uang saku ke sekolah, kata Cutie Pie Ismi. Aku justru kasihan dengan Prabowo. Si Mulyono nih entah apa yang dibuat dia. Bagusnya nih macam program makan gratis nih dibuat dari dulu. Macam sekarang sibuk-sibuk nak buat IKN, gantung juga kan pembangunannya. Iya, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani ini kan udah bilang kalau misalnya Prabowo ini stop untuk infrastruktur, anggaran-anggaran dia. 25% kebutuhan anak-anak Indonesia yang diabaikan demi satu anak mantan presiden yang awak, kata Sigit. Kalau yang itu udah lah, orang Singapura Malaysia pun tahu si WK itu kan. Prabowo bicara nyata, kalau Jokowi bicara seakan Indonesia udah maju. Kenyataannya rakyat miskin semakin bertambah setiap tahun. Tidak ada perang atau konflik negara, tapi orang susah makan dan cari pekerjaan tuh semakin susah, kata. Ini konten sebenarnya bagus teman-teman ya, buat kita sama-sama pelajari, khususnya anak muda Indonesia sih sebenarnya. Para buzzer-buzzer itu yang tidak suka terhadap konten seperti ini karena mereka itu dibayar oleh pemerintah teman-teman. Ini bagus karena ini bersuara demi negara. Karena kalau bersuara langsung ke gedung DPR suaranya gak sampai. Kalau seperti ini kan terdengar oleh buzzer, akhirnya sampai teman-teman ya. Demak Wahid. Ayo, kalau misalnya nak tahu fakta nyata kondisi ke Indonesia nih, tengoklah di zaman Prabowo nih. Macam Prabowo nak buat swasembada pangan ke Indonesia nih, tak ada duit. Nak buat makan gratis supaya anak-anak nih makan yang bergizi, tak ada duit. Nak bangun giant sea wall supaya Pulau Jawa nih tak tenggelam, tak ada duit. Tiap kepala keluarga harus mendapatkan bantuan pemerintah minimal 2 juta per bulan.
Dari banyaknya komoditas perikanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan, sebagian dari hasilnya bisa dinikmati oleh rakyat, kata Masmuk 12. Ada penelitian nih beda. Orang yang tinggal ke Singapura itu hidupnya panjang-panjang. Umur dia orang nih bisa sampai 100 lebih. Jadi kau ni nak bandingkan dengan umur orang Indonesia, Ce? Tidak, aku nih nak cakap aja supaya netizen Indonesia nih buka mata, buka telinga. Prabowo nih nak bangun Indonesia tak ada duit. Nggak perlu sana sini untuk mengatasi kemiskinan. Cukup hukum mati aja koruptor. Saya yakin 2 tahun pasti akan kelihatan dampaknya. Semua koruptor berapapun nominalnya dihukum mati. Pasti Indonesia lebih kaya dari Dubai, kata Pasti Wangi Parfum. Kalau hukum Islam beda potong tangan. Jadi kalau engkau tengok orang Indonesia yang kodong tangan tuh, Ngapa emangnya? titik-titik isi sendiri. Kau nak bilang kalau dia tuh pasti koruptor? Belum tentu. Kalau misalnya dia lahir memang macam gitu, macam mana? Kau nak bilang dia koruptor juga? Tapi kan Indonesia nih tak gunakan hukum Islam beda. Korupsi di mana-mana. Tapi kan harus bertuhan, beragama, Ce. Tengok tuh ketuhanan yang Maha Esa. Harus memeluk agama orang Indonesia. Mana ada agama yang mengajarkan harus korupsi? Ini presiden dengan komunikasi bahasa Inggrisnya yang jempol. Beda sama yang kemarin. Bahasa Inggrisnya belepotan sampai-sampai kedengeran ada mic reading dan printing. Oh, Iya betul, Bapak Sri Mulyono teman-teman ya. Aduh, kalau sekarang memang bagus Pak Prabowo ini, saya mengakui bahwa baguslah. Tapi presiden kita Prabowo Subianto ini menanggung beban yang banyak disebabkan karena si Mulyono. Tahu teman-teman ya, dari Malaysia Mulyono siapa? Mulyono itu sebutan daripada Bapak Presiden, mantan Bapak Presiden Joko Widodo. Itu teman-teman ya. Memang dulu Indonesia itu di era Bapak Presiden Jokowi atau Presiden Mulyono itu teman-teman ya dapat kartu PKH bantuan per bulan 400.000 per bulan. Kalau dari ringgit Malaysia itu kurang lebih berapa ya? 100 ringgit enggak? Ya. 100 ringgit lah. Gak nyampe. 50 ringgit sekitaran segitulah per bulan dari pemerintah. Habis dalam waktu 10 hari habis, gak cukup temen. Andai kata 2 juta lumayan lah, 1.500 ringgit lah atau 700 ringgit lah cukup bantuan dari pemerintah kalau untuk rakyat miskin. Dan sekarang program itu sudah mulai ditambah makan gratis teman-teman ya. Andai kata dulu dikasih makan gratis, ya mantap. Ini baru permulaan. iya, kalau misalnya ingin seperti Malaysia. Prabowo, Anies Baswedan tuh bahasa Inggrisnya bagus. Beda sama Mulyono. Ya udah tahu kayak saya. Habis itu dia cakap apa lagi beda? Dijawab sama Cutie Pak Ismi. Mereka aja nggak mewajibkan dan tidak masalah jika pemimpin negara tidak fluent bahasa Inggris. Yang penting bisa dipahami aja. Ya enggak tahu kok tak saya. Bukan belepotan, tapi emang nggak bisa. Kata Mak Wai. Tapi Fufu Fafa bisa bahasa Inggris gak beda? Ya nggak tahu kok tanya saya. Koruptornya dikejar dan dihukum mati. Revisi UU KPK agar lebih mudah nangkap koruptor biar rakyat bisa lebih sejahtera, kata Warno 59. Selagi orang KPK tuh orang-orang yang Mulyono, payah nak cakap beda. Masa 25% Pak? 40% nggak sih? Kata Antesena 76. 40% tuh apa dia? Orang yang kelaparan di Indonesia ini bukan cuma 25% kata Antena tuh. Iya, tapi kan sekarang ini lagi diusahakan supaya orang Indonesia ini tak banyak yang kelaparan. Malu ya kadang jadi negara miskin tapi koruptornya nggak mikir. Hukum mati woi koruptor di Indonesia, kata Haiderunanda. Selagi KPK tuh orang-orang yang Mulyono. Dengan begitu bisa jadi presiden juga menyindir UNHCR karena kita harus menampung pengungsi Rohingya yang kata Wan Abud dulu harus ditolong, haha, kata Akbar Vijay. Rohingya tuh kelaparan juga tuh beda. Tapi tak tahu diri, dikasih makan minta lagi nasi padang, kurang ajar memang. Di negara di orang kan tak ada nasi padang beda. Fungsi ikut konferensi itu apa coba? I give question about it. Wih, ngeri alian tuh. Berbagi pikiran woi antar sesama negara dan kepala negara. Dulu kan zaman Mulyono dia nih yang selalu absen di acara konferensi antar negara ini. Untung di sana nggak ada yang tanya kayak gini. Emang presiden yang sebelumnya ngapain aja kok jumlah kemiskinannya sebanyak itu, kata Ahmad Am. Ya ndak tahu kok tanya saya. Sehat selalu Pak Presiden. Semoga Allah memudahkan tujuan mulia Bapak, kata Fauzi Mahfud. Iya, aku doakan Pak Prabowo sehat selalu Pak. Majulah Singapura. Majulah Singapura. Jangan pikirkan kemiskinan Pak, lanjutkan yang udah dikasih contoh Mukidi, kata Utoh Pangalayo. Oh, kalau ikut contoh Mukidi tak selesai-selesai Indonesia nih. Datang Aldi, Abah WKWK.
Masa solusinya makan gratis, kata Westpader. Kalau nggak kasih makan gratis, kok nak kasih solusi apa? Judul gratis. Ini kenyataan. Sebenarnya teman-teman tidak usah makan gratis sih sebenarnya. Kasih lapangan pekerjaan mereka. Seperti negara Malaysia yang dimana peluang pekerjaan itu banyak sekali, maka angka kemiskinan di Indonesia akan menjadi menurun dan berkurang tentunya. Makan gratis sebenarnya bukan solusi yang tepat tentunya. Yang tepat adalah berikan lapangan pekerjaan buat anak bangsa ini. Karena rata-rata di Indonesia itu banyak yang pengangguran, baik itu yang berpendidikan ataupun yang tidak berpendidikan, itu rata-rata banyak yang nganggur, teman-teman ya. Bagaimana solusinya agar Indonesia keluar daripada angka kemiskinan? Berikan lapangan pekerjaan buat mereka yang layak. Maka angka pengangguran di Indonesia, angka kemiskinan di Indonesia akan berkurang. Makan gratis mudah-mudahan akan menjadi solusi yang tepat buat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dan buat mencari solusi memang harus didiskusikan masalah yang sebenarnya, kata NI. Berarti ada banyak negara dah tahu tentang kenyataan Indonesia nih, bahwa 25% rakyat Indonesia itu kelaparan. Macam mana menurut korang? Tak boleh dicakap sih sebenarnya macam gini nih. Tapi kan Presiden Prabowo yang cakap beda. Cuma nanti buzzer-buzzer tuh bilang kalau kita ni benci sama Indonesia. Padahal kita ni yang paling sayang sama Indonesia. Kita nak Indonesia ni berubah. Sekarang nih buzzer-buzzer tuh udah tak bisa cakap sebab Prabowo langsung yang cakap di depan negara-negara orang lain. Prabowo pun cakap birokrasi kat Indonesia nih berbelit-belit. Prabowo pun cakap marah dia. Kenapa Indonesia belum ada mobil nasional? Oi, Malaysia dah lama mobil nasional dia punya. Betul kan? Indonesia belum ada punya mobil nasional. Malaysia dah Habis lama. Peanut Maung tu bukan mobil nasional. Itu mobil kepresidenan dan pejabat-pejabat beda, bukan mobil nasional. Majulah Singapura. Jadi nanti Bangslah Indonesia ni jadi Singapura. tak jual pasir ke Singapura? Kau tanya lah sama Wildan. Wildan dah mulai tuh jual-jual pasir tuh 1 karung goni apa 3 karung goni $10,000. 3 goni $10,000. Aku rasa tak payah jual pasir ke Singapura pun Indonesia bisa lah jalan. Jalan macam mana nih, Cik? Jalan di tempat. Majulah Singapura. Jangan gerak. Majulah Singapura. Buat korang warga Malaysia, mobil nasional Malaysia ni sudah ada sejak tahun berapa? Sebab mobil nasional Indonesia ni baru nak buat. Woi, kau tahu dari mana kalau Indonesia baru nak buat? Kan tadi Prabowo dah cakap kalau Indonesia ni nak di stop anggaran dia. Anggaran apa yang nak di stop beda? Infrastruktur, pembangunan. Sekarang Indonesia ni nak fokus dengan swasembada pangan, makan gratis. Majulah Singapura. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Aduh, saya sebenarnya kurang setuju teman-teman ya dengan program pemerintahan. Tapi ya mudah-mudahan dengan program makan gratis Indonesia akan menjadi lebih baik dan angka kemiskinan akan menjadi turun teman-teman. Sebenarnya infrastruktur itu harus dilanjut karena untuk menuju Indonesia maju atau Indonesia emas itu jika ada infrastruktur terbaik dan banyak. Karena karena fungsi dari infrastruktur ini bukan hanya mempermudah rakyat tapi mempermudah investor-investor asing masuk ke Indonesia tentunya. Solusi untuk mengurangi angka kemiskinan sebenarnya bukan makan gratis, program makan gratis. Ini menurut saya secara pribadi, mungkin dari teman-teman ada pendapat lain silahkan komen. Andai kata Indonesia memberikan sebuah peluang pekerjaan banyak dan angka pengangguran itu rata-rata tinggal 10% misalnya, maka Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa, amazing. Itu teman-teman ya. Ya, kalau infrastruktur anggarannya dihentikan, Prabowo ingin fokus kepada makan gratis misal. Ya tidak apa-apa, mudah-mudahan dengan cara makan gratis Indonesia berubah. Tapi teman-teman, andai kata kita makan sehari sekali dari pemerintah masuk ke perut, setelah itu habis. 2 hari, 3 hari makan, sehari 3 kali, 2 kalinya makan di rumah. Ya nggak tahu wis, mudah-mudahan program itu maju teman-teman dan berjalan dengan lancar seperti di Malaysia. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share tentunya. Seperti biasa jangan lupa juga di subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.